Salam ke bumi yang kedua kali itu sudah saya teliti. Jenis hadis pertama kali yang bisa diverifikasi, diterima oleh umat Islam, ya, itu ada dua macam. Yang pertama hadis ahad dan yang kedua hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat. Mutawatir itu ada yang mengatakan minimal 10 sahabat, minimal 4 sahabat, tergantung siapa yang memberikan batasan minimal itu. Kalau mutawatir itu wajib diimani, masuk dalam kategori akidah, syariah, dan sufiyah. Iman, Islam, dan ihsan. Tetapi kalau hadis ahad, menurut Imam Ghazali itu bisa hanya untuk masalah fiqhiyah dan akhlakul karimah saja. Untuk masalah akidah ini bisa dikaji ulang. Masalah hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ini nanti ada koneksi dengan membunuh Dajjal di daerah Lut, di pintu Lut. Nah, hadis tentang Nabi Isa dan Dajjal itu sumbernya itu dapat diketahui sahabatnya. Ya, ini dari sahabat Nawas bin Sam'an al-Kilabi atau al-Ansori. Terus nanti kalau masalah Nabi Isa ini ada sumber dari mantan pendeta, yakni Ka'ab al-Akhbar dan Abdullah bin Salam, yang masih banyak campur aduk antara keyakinan lama, wallahu a'lam, dengan keyakinan Islam yang baru setelah masuk Islam. Karena ini hadis yang muttarib, ahadis yang muttaribah. Di antaranya adalah masalah Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal itu bukan sosok satu orang. Zaman Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an al-Kilabi kan jelas. Dajjal pada waktu itu wajahnya, fisik badaniyahnya, kata Rasulullah ya, itu seperti Abdul Uzza al-Qattan. Kalau pada zaman sahabat Umar bersama dengan Rasulullah dulu itu Ibnu Sayyad, ya, anaknya pemburu, ya, anaknya tukang cari hewan buruan gitu. Nah, ini kan macam-macam. Nah, Dajjal sendiri oleh Rasulullah gambarkan la taqumus sa'ah hatta yub'atsa Dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Dajjal itu tidak hanya satu sosok orang, tapi mendekati 30-an, bukan orang saja, tapi bisa golongan, bisa organisasi keagamaan, bisa organisasi pendidikan, ya, bisa sebuah negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, ya. Sama ketika nanti kita tarik ke masalah Dajjal itu menjajah bumi berapa waktu. Di dalam hadis yang lain menerangkan 40 hari, tapi hari yang pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 pekan, hari yang keempat normal seperti hari-hari biasanya. Ini tidak sesuai dengan hadis yang sikot, yang tetap, yang bisa dipercaya. Karena sumbernya ini saya menelitinya itu masih dalam kategori hadis ahad. Walaupun ada hampir 70 hadis yang menerangkan tentang nuzul Isa. Ketika kita menemukan data yang ada di hadis manapun saja, baik dari Sahih Bukhari Muslim, ya, terus Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, bahkan musnad yang lain, ya, musnad atau mustadrak, ya, itu kembalikan ke Qur'annya dulu. Kalau Qur'annya tidak menerangkan, ya, maka ya jangan dipercaya 100%, walaupun sahih. Sahih belum tentu mutawatir. Ahad juga bisa sahih loh, ya. Sama seperti yang pernah saya sampaikan bahwa tingginya fisiknya orang-orang yang ada di surga, khususnya penduduk surga, itu adalah 30 meter seperti dedeke Nabi Adam. Itu nggak benar. Ini masih ada campur aduk antara cerita-cerita Israiliyat yang ada pada waktu itu. Oleh sebab itu, para sahabat meriwayatkan hadis itu kebanyakan riwayat bil makna, tidak riwayat bil lafzi secara utuh seperti Al-Qur'annya. Nggak sama. Kalau Al-Qur'an kan mesti itu, ya, kalimah
ayah dan surahnya. Tapi kalau hadis enggak, beda. Hadis sendiri ada tingkatan di bawah Quran, hadis qudsi dan lain-lain sampai hadis-hadis yang hasan, sahih ya, yang dhaif ya, yang mau mardud itu tertolak, yang tidak ada tapi diada-adakan. Nah, hal-hal seperti ini Pak Nur Hadi. Jadi kembali kepada Quran, farudduhu ilallah war rasul. Belum tentu Rasulullah benar-benar menyampaikan seperti ini karena melanggar aturan Al-Quran. Al-Qurannya mengatakan bahwa wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Maka Muhammadun aba akhadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Cukup 3 ayat ini menjadi bukti bahwa setelah Rasulullah itu la nabiyya ba'dah wala rasulah ba'dah. Yang ada itu hanya mustahid saja. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Saya melihat hadis di dalam kitab Kanzul Umal itu, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ala Nasrani ya, Katolik Protestan itu umurnya 120 tahun. Yang disalib itu sebenarnya Nabi Isa beneran. Nah ini saya buka ya. Yang disalib itu sebenarnya Nabi Isa beneran, bukan Yudas Iskariot lah atau apa, enggak. Ini tafsir yang berbeda. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Ketika kita memaknai syubbiha lahum ini, orang lain yang diserupakan fisiknya seperti Nabi Isa, karena orang Yahudi tidak mengenal betul fisiknya Nabi Isa itu seperti apa. Langsung di antara 12 muridnya Nabi Isa ada satu yang namanya Yudas itu, yang akhirnya disalib. Enggak begitu. Yang disalib itu ya Nabi Isa, tetapi tidak sampai meninggal dunia di tilang salib di Golgota itu. Nabi Isa itu kan memiliki mukjizat. Wong bisa menyembuhkan penyakit kusta, buta asli kok. Ada yang mengatakan yuhyil mauta juga kok. Ketika disalib di paku ke tangannya, ini masih ada detak jantung. Lalu diselamatkan oleh istrinya, Maria Magdalena. Setelah selamat dia dibawa lari keluar dari wilayah Israel sana. Ada yang mengatakan menuju Suriah, ada yang mengatakan menuju ke arah timur. Umurnya 120 tahun. Ini riwayat Rasulullah sendiri yang ngendika kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi Isa itu manusia biasa, nggak Isa. Di langit yang kedua, Nabi Isa ketika bertemu dengan Nabi kita, itu kan sudah meninggal dunia. Jangan berandai-andai dengan tafsir-tafsir salaf, gunakan tafsir kholaf. Wah nanti Qurannya melanggar, enggak. Nanti akan kami bahas secara detail masalah ini. Kalau Ibnu Katsir jelas mendukung ya masalah turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa itu bukan turun fisiknya, tapi jiwanya ke dalam jasadnya paus-paus yang ada di Vatikan sana. Ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kepausan di Vatikan ikut dilibatkan sebagai penasihat. Bahkan ada yang sampai Melayu ya dari kepausan di Vatikan sana itu karena gara-gara perang dunia yang ganas itu. Perang dunia itu perangnya Ya'juj Ma'juj yang ganas itu. Dajjal sudah keluar dalam lingkup setiap 100 tahun sekali. Tidak hanya Dajjal yang besar nanti yang kita gambarkan raksasa Kafaro ya, terus ada mata satu. Itu kiasan, jangan anggap sebagai hakikatan, majazi saja. Jadi kembali kepada dawuh Nabi, hafalkan, pahami, resapi surat Al-Kahfi. Insya Allah nanti ketemu kok, ketemu. Kalau kita mau belajar terus itu Pak Nur Hadi. Gitu. Jadi Nabi Isa itu sudah meninggal, nggak usah diharapkan datang lagi, nggak perlu. Nah kita ini kadang-kadang ya seperti itu ya Allah alam ya, ini kan manusia kan banyak. Ya sama seperti akidahnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang 1186 tahun belum muncul Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir Jalallahu Farjahu menurut mereka bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Ali Ali Al-Hadi ya. Ini jelas Qurannya mengatakan seperti itu. Sama seperti ceritanya
tinggi tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Di Taurat nggak menyebutkan, di Talmud menyebutkan, di Al-Quran tidak menyebutkan, di hadis menyebutkan. Terus bagaimana ya? Kembali ke Quran, kembali ke Taurat, kembalikan ke asalnya. Karena hadis-hadis Rasulullah itu dulu diriwayatkan dalam bentuk makna. Oleh sebab itu ketika ada hadis kok lafadznya berbeda, itu wajar memang. Beda perawinya. Misalkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kadang ada yang man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada yang enggak ada bihinya. Itu enggak apa-apa, enggak Quran, karena longgar pada waktu itu. Rasulullah tidak ngekang untuk masalah riwayat bil makna itu. Ya, sama seperti ketika memahami Dajjal. Dajjal itu kembalikan ke akar katanya, yakni pendusta, pembohong. Siapapun dia, dan akan ada dalam lingkup 100 tahun sekali, dan setiap 100 tahun sekali itu ada Imam Mahdi plus sebagai rohnya Nabi Isa dalam lingkup global dan lokal setiap zaman. Kalau ada cerita misalkan Ya'juj Ma'juj itu nanti didoakan oleh Nabi Isa supaya diturunkan ular yang gerogoti tubuhnya, itu flu Spanyol 50 juta lebih. Flu Spanyol itu sudah terjadi. Lah di dalam Al-Quran yang sudah kami terangkan kemarin itu, watarakna ba'dahum yaumaidzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'a. Itu ketika serangan Jerman ke Uni Soviet di Stalingrad, 2 juta nyawa melayang. Perang terbesar dalam sejarah manusia yang ada di dunia, yang tewas 2 juta nyawa melayang, padahal populasi manusia pada waktu berbeda dengan sekarang. Sekarang 8,4 miliar ya, dulu belum ada. Hiroshima Nagasaki saja 150 sampai 200 ribuan. Ya, ini 2 juta nyawa melayang. Mereka Jerman itu juga Ya'juj Ma'juj, Inggris juga sama, ya, Norwegia, Skotlandia, Irlandia, Belgia, Portugal, Perancis, Spanyol, ayo mana? Italia, ya, Turki, ya, sama Ya'juj Ma'juj serumpun sama. Jadi begitu nih. Nanti kita buka-buka